أحد أحد. Ajarkan kami, firman adalah perkataan Allah. Kalau kamu mengatakan firman adalah perkataan Yesus, berarti Yesus beryesus Yesus. Berarti kalau kamu mengatakan firman adalah Yesus, berarti Allah beryesus. Allah beryesus Yesus. Begitu. Karena firman adalah perkataan, perintah. Oke, saya tanya kamu. Berarti Tuhanmu siapa? Kenapa? Tuhan kamu siapa? Tuhan saya Kejadian 1 ayat 1. Siapa? Yang Namanya siapa? menciptakan langit dan bumi. Iya, siapa namanya? Allah. Kenapa kamu ketawa? Ngaku. Ya udah. Kami orang Yahudi tidak terlalu bisa untuk menyebut nama itu. Ya udah. Tadi kenapa kamu katakan Tuhan kami tidak pernah menjadi manusia? Silakan bantah sekarang. Itu kan kita Kamu salah. Oke, Mamat, kamu diajarkan 10 hukum Taurat tidak? 10 hukum Taurat kamu belajar? Baca Kolkap 1. Iya, diajarkan. Apa? Apa coba? Kok tanya saya? Ya ada lain. Apa? Kamu menistakan Allah. Tuhan itu satu, Esa, tunggal. Iya memang Esa, Tuhan saya Esa. Terus salahnya di mana? Tidak membuat patung. Terus salahnya di mana kalau Tuhan saya satu? Salahnya di mana? Kan Tuhan saya itu satu. Saya mengakui kok Tuhan saya satu. Salahnya di keyakinan. Tuhan saya itu bukan seperti batu satu. Di dalam Tuhan saya itu ada roh, ya, ada roh, ada firman, ya, ada Bapa itu. Nah, itu kesatuan itu. Inilah akal kamu tidak pernah mencapai Tuhan. Dengan batu. Kalau batu itu ya batu, cuman satu. Bedakan itu. Kalau Allah, itu tidak kamu ada diajarkan roh. 10 hukum Taurat. Allah pemilik roh, tapi Allah bukan roh. Kalau sudah memakai roh berarti dia ciptakan. Karena roh adalah ciptaan Allah. Allah memiliki roh, Allah punya roh, tapi Allah bukan roh. Oh, mati roh Kamu harus ciptaan pahami Allah. itu. Iya, roh ciptaan Allah. Di mana ayatnya? Iya. Ayatnya mana? Zakaria. Di Zakaria. Oke, silakan buka. Zakaria 12. Roh ciptaan Allah. Ayo, silakan buka. Silakan buka di Zakaria. Lah, kalian yang bawa dalil. Bacakan Ban Ben. Buka. Di Zakaria. Buka. Ini Ini enggak pahri pula nanti kau pakai Bible musuhnya. Orang jelas itu diam habis kesabaranku nih. Kalau disuruh belajar, ya belajar supaya kamu tahu asal maksudnya usulnya jangan maksudnya kekuatan. begini, jangan ngaku-ngakui Yudaisme padahal kamu Islam, jangan munafik, Bang. Dosa itu jujur itu lebih baik loh. Iya, saya saranin loh. Dosa itu tidak terampuni loh. Jangan hanya membela ajaran yang ini. Kalau kamu mengajarkan saya, kamu salah. Oke, Kamu tidak perlu mengajarkan saya, seharusnya saya mengajarkan kamu. Karena kamu sudah keluar dari apa yang kami jalani selama ini. Yang kami jalani selama ini. Kalau kamu memang orang Yahudi, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami belum pernah menjadi manusia? Udah jelas kejadian. Karena kami tidak menuhankan manusia. Kamu memaksakan saya untuk menuhankan manusia. Memang benar, kami juga tidak menuhankan. Memang benar, kenapa kamu menuhankan manusia? Tapi Tuhan itu menjadi manusia. Kamu salah. Hilang kuasa kekalnya dan dia terbatas kalau dia menjadi manusia. Terbatas. Lah, terbatas. Tuhan maha kuasa. Kamu tahu yang kamu menuhankan Tuhan adalah aja, yang kamu mengatakan Tuhan. Kenapa dia bisa dikatakan? menjadi Kenapa? adil. Kalau kau mengatakan Yesus datang untuk menembus dosa, kenapa dia harus berteriak-teriak di atas kayu salib? Dia meminta tolong. Kenapa? Begini, Bang. Ya. Tuhan itu ketemu ke Muhammad di Gunung Sinai pas tuli dua batu itu dalam bentuk api. Kenapa kamu percaya? Kenapa ketika menjadi manusia, kenapa kamu tidak percaya? Coba. Jangan kamu tanyakan saya. Kalau kamu bawa tentang Muhammad, tanya kepada orang Islam. Jangan kepada saya. Saya tidak tahu itu. Kamu tanya orang Islam, kalau kamu tanya tentang Muhammad, saya tidak tahu itu. Yang saya tanya pada kamu, jangan kamu berbalik tanya kepada saya. Yang saya tanya, di mana kamu diajarkan Tuhan itu Yesus, Tuhan itu manusia, di mana kau diajarkan? Kamu itu percaya kalau Tuhan paganisme, Bang Yordan, jadi wujud api. Ketika menjadi manusia kamu tidak percaya, gimana sih logikanya itu? Ini tak bacakan kau untuk kau kalau roh itu ciptaan. Ketika Tuhan, dengarkan. Saya bacakan dulu ya.
Karena kamu sepertinya tidak baca Bible, umat paketan. Begini, itu tadi yang ucapan saya ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu ternyata ciptaan itu roh. Kan dia itu kalau Dia menciptakan roh dalam diri manusia. Tapi roh itu adalah Allah itu sendiri loh. Di mana tertulis itu roh adalah Allah itu sendiri? Allah adalah roh. Iya, dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Tanya data. Dalilnya di mana? Kandungan Taurat kami. Oke. Saya kan sudah izin dulu teman-teman ya. Saya kan sudah membaca, membuktikan bahwa roh itu adalah ciptaan. Sekarang Anda mengatakan Allah itu adalah roh. Itu tertulis di mana? Biar Anda paham, biar Anda. Iya, bagaimana mau paham kalau tidak ada dalilnya? Itu dalilnya tertulis di mana? Oke, diamlah kan biar saya cari bentar. Allah adalah roh. Sebentar. Kitabnya apa? Iya, sambil dia mencari saya mengatakan ya. Roh Allah adalah Allah pemilik roh, bukan roh itu Allah. Kamu salah. Oke, silakan. Tuhan itu aganisme ini Ini Tuhan itu kan roh. Silakan. Ini Tuhan itu kan roh katanya. Lah, Yesus kan manusia, bukan roh. Berarti bukan Tuhan Yesus. Oke, silakan baca Yohanes 4 ayat 24. Iya gimana? Coba baca. Ingat ya, Tuhan itu roh loh. Jadi kalau ada Tuhan menjadi manusia, berarti bukan Tuhan manusia itu. Yesus itu roh apa manusia? Saya tanya. Yesus itu manusia apa? Tuhan kami itu adalah Bapa. Saya nanya, Yesus itu roh apa dan manusia? Roh Kudus itu satu kesatuan. Yesus itu manusia apa roh? Yesus itu manusia apa roh? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat Berarti 14. Yesus itu kata-kata, perkataan, bukan manusia. Tidak punya tangan, tidak bisa dilihat karena kata-kata, suara doang gitu. Bedakan manusia dengan Saya Tuhan. nanya, Kan Tuhan Maha Yesus itu Kuasa. manusia apa bukan? Firman yang menjadi manusia, pahami? Berarti, iya saya nanya. Bukan manusia yang menjadi firman. Iya, yang saya nanya, Yesus itu manusia apa bukan? Firman yang menjadi manusia, Iya, paham? kalau sudah menjadi manusia, berarti udah. manusia kan? Kalau kamu pintar, udah paham perkataan saya ini. Berarti Yesus manusia. Firman yang menjadi manusia. Oke, Untuk misalnya. menyatakan langsung dirinya bahwa itu Tuhan berarti yang benar. karena firman Bukan jadi Tuhan yang manusia. kayak yang sebelah, cuman hanya klien. Karena Tuhan menjadi Katanya, manusia, berarti kamu mentuhankan manusia. Pak, sebentar Pak. Tadi katanya Mana? itu mukjizat itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Oke, itu oke. Membelah bulan, membelah laut kan luar biasa. Oh begini, enggak usah. Saya kejar dulu. Saya kejar dulu. Mamat tolong yang sopan, Mamat. Kalau orang ada bicara itu dengar dulu, nanti baru kau bantah. Sampai kapan saya ngomong? Dari tadi narasinya panjang. Namun dari tadi bicara loh. Mulut dahi kau sudah gatal. Kan begini. Itu dari tadi ngoceh mulu. Musa membelah laut. Tradisi Yahudi. Yang bermanfaat bagi orang Israel untuk membebaskan. Lalu Elia menghidupkan orang mati. Apa Ya, itu. Elia Tuhan? bukan masalah Tuhan dulu. Itu yang bermanfaat. Yang bermanfaat Musa ini untuk bermanfaat. Menghidupkan orang mati itu manfaat nggak? Saya tanya. Menghidupkan orang mati, manfaat Saya nggak? tanya. Menghidupkan orang mati. Oke, saya tanya. Ketika Muhammad membelah laut, manfaatnya apa? Apa? Manfaatnya luar biasa itu, luar biasa. Itu manfaatnya. Kan mujizat itu luar biasa. Coba pakai mujizat. nalar, nalar. Untuk apa Pakai dibelah nalar laut? sekarang, pakai nalar. Untuk apa dibelah laut? Apakah menghidupkan orang mati itu Tuhan? Menghidupkan orang mati itu Tuhan? Menghidupkan orang mati itu bermanfaat agar dia hidup kembali. Tuhan apa bukan menghidupkan orang mati itu? Kita tidak ngomong Tuhan dulu, nggak usah lari-lari. Katanya Tuhan itu bermujizat. Nah, Katanya mujizat. memalukan loh kamu ini. Kata kamu itu bukti kuasa. Yang saya tanya, yang saya tanya, itu kuasa enggak? ketika Tuhan enggak Muhammad, itu. Katanya Tuhan itu pada takut. bisa menghidupkan orang mati. Yesus Iya, menghidupkan itu- Lazarus. itu Makanya dia bermanfaat, Tuhan. itu Ketika bermanfaat. Elia menghidupkan orang mati, apakah Elia juga Tuhan? Itu bermanfaat. Iya, berarti Elia Tuhan dong. Oke.
Nggak usah dulu Oke, ke situ. oke. Oke, Saya berarti ada tanya. Tuhan ya. Berarti Saya Tuhannya tanya dulu. banyak. Nggak usah lari-lari. Ya saya lihat Tuhan. Ketika. Ya, Oke, berarti sudah ketika- diakui ya. Elia ketika- Tuhan ya. Udah diakui ketika- ya. Ya terserah, Sudah terserah mengakui kamu. Elia Tuhan. Ya, Terserah sudah. kamu ngomong apa. Ya, oke, oke. Saya Ingat ya tanya sekarang. saudara-saudara, Ketika. menurut Kristen, Loh, Yesus dan tuh, Elia itu tuh. Tuhan. Berarti Tuhannya Kristen ada tiga, Oke. Bapa, Ya. Elia, dan Yesus. Ada empat. Oke. Ada 4, Roh Kudus lagi. Tuhannya ada 4. Ketika Jangan ketika diturunkan, kita Muhammad main-main aja. ya ketika oke Tuhannya main dia. Kristen ada 4. Kalau kalian- Ada Bapa, ada Begini. Anak, Roh Kudus, kalau Yesus, kalian Elia. tidak takut Tuhannya ada 4. jika kalian tidak Bapa, Anak, Roh kejang-kejang Kudus, Elia. silakan Yang jawab lagi pertanyaan 1. saya. Iya, tadi Ketika- kan izin dulu teman-teman. Ketika Kan Muhammad- sudah dijawab. Ya udah, saya tanya. Anda bahkan meminta, dengarkan dulu. Anda bahkan dari meminta. tadi Tunggu kalian dulu. ngomong. Anda Oke. Anda dijawab pakai dalil oleh Tata. Bahkan Anda meminta lagi manfaatnya apa? Itu untuk menunjukkan bahwa tentang kerasulannya. Itu tujuannya. Kan masalahnya sekarang tidak bermanfaat bagi manusia. Untuk apa di Mau bulan itu? bermanfaat atau tidak, itu salah satu pembuktian. Oh, Itu enggak. maksudnya. Begini. Pembuktian Coba bahwa dengarkan. beliau adalah nabi. Coba dengarkan. Begitu. Coba dengarkan. Nabi Musa membelah laut. Oke. Itu bermanfaat Sekarang agar gini. orang Israel itu keluar Oke, sekarang bebas dari jawab. raja. Dari jawab tadi. dulu. Coba dengarkan dulu saya. Sampai kapan saya ini? Apakah mujizat itu menunjukkan dia Tuhan atau menunjukkan dia utusan Tuhan? Mujizat itu. Nggak usah itu dulu. Nggak usah itu dulu. Saya tanya. Betul. Kena dia. Memalukan ini. Oh enggak, kalian tuh yang memalukan loh. Jangan Kalian diturunkan jangan biarkan mainan ini. Oke. Silakan kalian tahu begini. Kan Musa membelah laut yang Ya. bermanfaat untuk bangsa Ya, Israel maaf. agar mereka keluar. Ya. Oke? Yesus. Elia membangkitkan orang mati agar hidup kembali. Manfaat. Oh, yang Ya, jadi terus. pertanyaan Yesus, begini. Yesus. Ketika Yesus. Muhammad, aduh. Yesus gimana Yesus? Mujizatnya apa? Ketika Muhammad membelah Mujizatnya laut, Yesus manfaatnya apa? Ayo jawab. Manfaatnya. Ketika Muhammad apa? Hah? Oke, menunjukkan Apa? bahwa dia utusannya Tuhan. Mujizatnya Nabi Muhammad. Tidak itu Oke. hanya mimpi itu mimpi. Soalnya Oke, sekarang manusia saya nanya. tidak merasakan. Oke, Manusia sekarang saya tidak nanya. merasakan. Oke, jawab, Itu jawab, yang jawab, ya. bermanfaat. Mujizat itu yang dengerin. bermanfaat. Bagi Oke. orang yang tidak punya akal. Oke. Tetapi bagi orang yang berakal, Itu insya bulan Allah. saya tanya itu bulan di langit atau di bumi? Oke, Langit. sekarang saya Terus nanya. apa? Mujizat Hah? itu menunjukkan dirinya Tuhan apa menunjukkan dirinya utusan? Kita tidak ngomong Tuhan bumi. Jadi mainan. Jadi Kalian jawab dulu. Kalian kalau jawab. Musa bermujizat berarti Musa Tuhan. Ketika Muhammad bermujizat membelah laut, membelah bulan, manfaatnya apa? Oke, manfaatnya Musa itu ada nggak membelah laut itu? Manfaatnya. Nah, manfaatnya Musa membelah laut untuk mengeluarkan orang Israel berarti- dari kerajaan Firaun. Oke, berarti Musa Itu Tuhan. Tuhan kan? Berarti Tuhan Musa. Kita tidak ngomong Tuhan, Loh, kan kita gimana? ngomong mujizat dulu. Aduh, bodoh kalian ini. Tuhan bermujizat. Katanya bukti Tuhan mujizat. Itu kita tidak ngomong. Begini, biar kita santun lah, begini. Ya, oke, Kan, kembali yang kita lagi. bahas sekarang itu mujizat kan? Oke, mujizat itu suatu kejadian yang luar biasa, ya kan? Yang bermanfaat. Oke, Musa membelah laut, Oke. dia itu apa? Membebaskan orang Israel dari Firaun kan? Kalau Firaun. kalau Yesus, Kemudian mujizatnya ketika Yesus. Elia menghidupkan orang mati bermanfaat agar dia itu Oke. hidup kembali. Ya, Yang betul. saya tanya, ketika Yesus bagaimana? Muhammad, Yesus. nggak usah dulu ke Yesus. situ. Kan Yesus kan. Yesus gimana?
Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bagi kau, Kalau bagi orang-orang bodoh mengatakan Yesus yang saya Tuhan. tanya sekarang, yang Bagi-bagi saya tanya orang yang punya akal, dia tidak akan mengatakan Yesus Tuhan. Enggak, Karena masalah kenapa? sekarang. Tidak satu pun di dalam Bible Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tidak pernah Yesus Kenapa? mengatakan dirinya Tuhan. sekali lagi yang kita bahas ini mengenai mukjizat ya. Mujizat itu dimiliki oleh para utusan. Itu Iya, mujizat. betul. Oke, yang bermanfaat bagi manusia kan? Betul? Oke. Mau bermanfaat atau tidak itu membuktikan bahwa dia adalah utusan, Semua. dia Enggak, adalah masalahnya begini. nabi, dia adalah masalahnya sekarang, rasul gitu. semua para nabi sudah Kira-kira dengarkan dulu. Coba Anda tunjukkan kepada kami apa manfaat Pak Paulus ini. Ini memberitakan 14 surat-surat di dalam Bible. Manfaatnya apa coba? Maksudnya gimana? Manfaatnya Paulus. Paulus kenapa? Apa manfaatnya Paulus menunjukkan surat-surat sampai 14 di dalam Bible? Manfaatnya menyesatkan ajaran Yesus Paulus itu. Oh, itu manfaatnya. Salah kalian tuh itu kalian sendiri yang jawab, kan bukan saya yang jawab. Enggak apa-apa lah. Tahu tidak Bang? Tahu biar yang tidak di bawah kalau ini kalau yang menilai. ada kan di Yohanes 10 nomor 30. Biar yang di bawah Aku ini dan yang Bapa menilai. adalah satu. Kalian Tahu itu tidak sudah siapa pasti Bapa tidak itu? bisa menjawab apa Coba manfaat jawab Muhammad saya. membelah bulan itu aja dulu. Sudah dijawab oleh Ustaz Tata. Iya. Anda Iya, mau tidak makanya mau. Anda perlu manfaat. apa? Di situ menunjukkan bahwa beliau adalah nabi. Jujur aja kalau Itu, memang hanya dongeng, selesai. biar aja dongeng Ya. gitu. Ini dongeng. Kalau mau dongeng ini tak bacakan. Izin dulu Ustaz ya. Kalau mau dongeng ini siapa Bapak itu? Saya bisa buktikan Bapak itu menurut Kristen itu dan siapa? saya juga bisa Ini ternyata buktikan. Bapak yang sering Anda agun-agunkan itu ternyata Bapak Paulus. Saya buktikan di 1 Korintus 4:15. Apa kata Paulus? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu bapa pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah ini. Apa kata Paulus? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Itu ternyata Paulus yang menjadi bapakmu. Nabi palsu yang hanya mimpi dijadikan ajaran. Mau bahas Nabi palsu. Mau bahas Nabi palsu. Apa kata Yesus? Nabi palsu itu Yesus. Terhadap ragi Farisi. Muhammad Itu yang kata berasal dari Yesus. wahyu. Waspadalah Ketika dia kepada ragi bermimpi Farisi. dijadikan Siapa ajaran, ragi Farisi? Itu Pak Paulus. Turunin aja lah Pak. Lebih dahsyat, lebih hebat. Ya, selama ini yang diagun-agunkan oleh Kristen Enggak, kalian itu yang bahwa tidak berkualitas. aku dan Bapa adalah satu. Ternyata Enggak kualitas. di sini Yesus Paulus mengaku Kalian itu yang karena tidak ada akulah yang dalam kualitas. Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Itu kata Cuma Paulus. satu pertanyaan Ternyata saya aja, yang Anda kalian udah pada katakan itu kejar Bapak. Bagaimana bisa kita Ternyata melanjutkan Paulus. ini? Bagaimana bisa melanjutkan ini diskusi? Mama terlalu lebar lubang hidungmu itu. Gini, terakhir izin Abang Dah untuk dari saya. Bagaimana itu? Kan Gini, saya melanjutkan pertanyaan Ustadz Tata tadi. Gini Mamat. Pertanyaannya, yang bermujizat saya itu diam, utusan saya atau diam. Tuhan? Tunggu, saya tanya dulu. Saya melanjutkan pertanyaan Ustadz Tata. Yang bermujizat tadi itu Tuhan atau utusan? utusan. Utusan, berarti Iya. Yesus hanya utusan. Oh enggak, kalau Nah, Yesus karena dia bermujizat. bagi kami, Bermujizat enggak? bagi kami Yesus itu ya, Kau bodoh Yesus ternyata. itu Berarti utusan. Yesus hanya utusan karena dia bermujizat. Namanya Tuhan itu tidak punya tidak bermujizat tapi memberikan mujizat kepada utusannya. Daripada Itu. alamu tidak bisa apa-apa, daripada alamu tidak bisa apa-apa. Mama, itu siapa yang kau maksud? Coba kamu jabarkan Daripada Allah, di mana tidak bisa apa-apa. Yesus Tuhan. Coba jabarkan dulu. Kamu tadi baca di Yohanes 1 nomor 1. Silakan. Oke,
buktinya Tuhan saya itu, silakan dulu. Ini ada nubuatannya. Nubuatannya adalah silakan baca Yesaya 9 ayat 5. Saya baca. Di situ dikatakan telah lahir. Iya. Telah lahir, kira-kira telah lahir, sudah lahir apa belum? Dia biar ini Yesaya 9. Iya, Yesaya 9 ayat 5. Di situ dikatakan telah lahir. Dengarkan. Kan ini saya kasih nubuatan. Saya hafal luar kepala itu. Sebab seorang Mamat, kenapa bawa Yesaya? Mamat, Itu punya kitabnya itu. Kalau dimana kau sama punya kitabnya? Ayo. Mamat. dan Mamat sudah saya bilang ya, Mamat ya. Itu adalah nubuatannya dan penggenapannya Itu sudah punya dibaca. kitab itu. Maharaja Itu punya raja kitab. kami, Mamat. Mamat, apakah Yesus raja? Bodoh amat. Oke, begini. Bodoh amat. Begini. Udah nyolong, bodo amat katanya. Aduh gak malu kamu. Itu punya kitab itu. Jangan keroyokan. Kelihatan nanti kualitas kalian. Jangan keroyokan satu-satu. Dimarahin orang Yahudi nanti lo. Oke, kan Mamat, Yesaya mana yang kau maksud? Yesaya mana? kelihatan. Yesaya 9 itu nomor 5. Itu tentang raja, itu Yesaya. Itu Namanya Baca Yesus itu. Yesaya 9, nomor 5 dan nomor 6, kamu ketemu jawabannya. Iya. Apakah diam? Apakah diam? Yesus itu. Bukan. Kamu baca Yesaya 9 6, apakah dia memerintahkan pemerintahan di bahunya? Iya dong, iya dong. Iya dong. Bulu hidungmu itu. Itu Bapak yang kekal Raja Damai. Ya, di mana Yesus Raja Damai? Oke, dengarkan, makanya dengarkan. Di mana? Itu tadi itu nubuatan ya. Dan Yesaya 9 ayat 5. Oke, buka dalam Alkitab, bos. Saya buka Penggenapannya. teks originalnya ya. Saya buka teks originalnya sebentar. Silakan, Pak. Penggenapannya silakan baca Lukas pasal 2 ayat 9. Jangan lari-lari. Jangan lari-lari dulu. Kan itu Sabar. kan Kamu itu saya dengarkan. kasih tadi Kamu nubuatan. berhadapan dengan yang punya kitab. Tadi saya sudah kasih nubuat. Silakan, Bang Jordan. Sebentar saya buat. Ya, dan penggenapannya Lukas pasal 2 ayat 11. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Yesaya 9 dulu. Selesaikan dulu Yesaya. Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan ya. Iya, tunggu. Iya, penggenapannya Lukas pasal 2 ayat 11 sudah jelas. Iya, tunggu Itu sabar. dia terurut dia itu. Kamu baca yang ke-6, jangan kamu ambil paru-paru di situ. Iya. Berarti lahir Bagaimana? Bagaimana? Yesaya telah bisa? lahir. Di Lukas telah lahir. Lahir 2 kali berarti. Bagaimana bisa saya percaya dengan orang yang mengaku-ngaku Yahudi ini? Dia aja membantah kalau Tuhannya pernah menjadi manusia. Bagaimana bisa itu? Saya percaya sama orang itu. Dia itu takut baca Kejadian 18 ayat 1 bahwa Tuhannya itu Tuhan pernah lahir 2 datang menjadi kali. manusia. Weh, Tuhan lahir 2 kali punya ibu 2 itu. Mana mama? Oke. Nama yang pertama siapa? Kamu tidak percaya. Mamanya Yesus yang pertama siapa? Begini Kan lahir aja. 2 kali. Kamu Di percaya? Yesaya telah lahir. Kalau kamu Di tidak Lukas telah lahir. percaya, Berarti mama kalau yang pertama kamu siapa tidak namanya? percaya, Mama kalau pertama siapa? kamu Mama tidak kedua. Mama Dede. percaya, siapa? Oke, siapa yang dinamakan ini? Mama, saya punya mama 2, mama. Mama punya mama 2. Jangan turunkan Oke. semua kan? Jangan turunkan. Silakan Bang Jordan. Dipenangkan Dengar semua ya. kan? Oke, mana? Dengerin. Karena seseorang anak telah lahir, Iya. telah dilahirkan bagi kita, seseorang putra telah diberikan kepada kita lembang kerajaan dan di atas bahunya dan diumumkan namanya penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa abadi, Raja damai. Tuhan perkasa, Bapa abadi, Raja damai. Paham? Itu yang punya kitab itu yang jelaskan ya. Itu punya kitabnya. Jangan curi-curi kitab orang. Berarti itu bukan Yesus, bukan sama Yesus ya. Berarti ini Itu telah lahir. Itu telah lahir. oke. Itu kepada sebenarnya. Raja Yeskil. Oke. Itu ditunjukkan pada siapa kalau begitu? Raja Yeskil. Eskil, ya udah Itu bukan Raja Yehezkiel. Mana Namanya penggenapannya? David. Mana penggenapannya? Kalau buat itu Di sini Yehezkiel. saja kamu sudah tidak bisa membantah. Apa yang kamu Membantah bantahkan? apaan? Kan saya kan udah buktikan.
Itu penggenapan Yesaya 9 ayat 5. Penggenapannya Lukas 2 ayat 11. Oke, kalau memang bukan untuk Yesus, silakan mana penggenapannya. Lukas itu kitabmu. Nggak usah bantah itu udah Makanya jelas. aku bilang Itu jangan penggenapannya udah menyatukan jelas. kitabmu dan kitabku untuk menjadi satu, tidak cocok. Kamu aja ini nggak percaya bahwa Tuhan pernah menjadi manusia, Kejadian 18 ayat 1 loh. Sejak kapan kami menyembah manusia? Sejak kapan? Ya udah kalau nggak, berarti kamu itu bukan orang Yahudi. Alah, kamu mendistakan kami. Itu udah jelas. Kurang ajar saya kamu ini. menuliskan. Udah gatal mulutku, Mama, sumpah. Berarti Yesus lahir di zaman Oke. Yesaya, Oke, terus di saya zamannya tanya. Maria, Yesus masuk Kalau lagi memang, ke oke, begini. Maria. Kalau Lalu lahir memang lagi, gitu. itu si Yordan ini ya. Kalau memang kamu orang Yahudi, kamu percaya itu Muhammad itu sebagai nabi? Dor. Ya gak ada Tanya ke hubungannya, dia mesti gak percaya. Tuh kan? Percaya kamu? Kamu percaya sama Muhammad itu sebagai nabi? Yang penting ente Mama Tina, saya tanya kamu, jangan kamu lari di orang Islam. Kamu kalau sama orang Islam jangan kepada saya. Karena orang Yahudi itu tidak percaya itu Muhammad itu nabi. Iya, Siapa Yesus bilang? kita tidak Yesus percaya. juga nabi palsu. Ya, itu. Itu kamu, jelas kamu itu munafik. Kamu pasti. enggak, yang Ngaku, lucu itu ya kamu, Mamet. Kalau kamu ingin berdiskusi sama orang Islam, ke orang Islam jangan kau bawakan saya di sini. Jangan bawa-bawa isi kandungan Taurat saya. Saya tidak suka dengan itu. Oke, silakan baca. Kamu terlalu Kejadian mencomot-comot kitab kami. Oke, kamu nggak? Dimarah sama yang punya kitab. Kamu itu, Enak, dimarah sama yang punya kitab. Ya udah. kamu Ini itu adalah- disebut dalam ajaran kami, kamu itu disebut ahli kitab. Iya. Iya, Oke. betul, iya. Ya Ahli udah, kitab oke. sering berubah-ubah. Oke, silakan baca. Kalau kamu Iya, memang betul. orang Yahudi, silakan baca buku Kejadian 18 ayat 1. Silakan buka. Saya Ayo, katakan berani pada nggak? kamu tidak cocok mengajarkan saya karena saya berasal itu. dari situ. Iya, Kamu karena tidak kamu cocok iblis. mengajarkan saya. Ya Seharusnya udah, saya jelasin. mengajarkan kamu di situ. Seharusnya kamu jelasin apa maksud ayat itu. Kejadian 18 ayat 1 itu. Makanya aku Jelasin. katakan begini ya, bahasa Ya Ibrani udah. menafsirkan ke bahasa Indonesia terlalu udah. minim kosakata bahasa Ya Indonesia udah, ya udah. sehingga dia Oke. tidak mampu. Ya udah, silakan baca bahasa Yunani-nya. Ibrani-nya. Memangnya kamu mengerti bahasa Yunani? Iya, saya pernah. Iya, Bahasa Ibrani aku mengerti. buka. Ngerti. Ya udah bacain. Ya udah, Kejadian silakan berapa? buka. Kejadian 18 ayat 1 sampai seterusnya. Coba lu bacain, Matt. Iya, Jangan baca. betul, baca. Silakan baca yang ngaku ini Yahudi, silakan. Iya kan Ibrani juga bahasa Lot kan, kitab asli kan. Ya udah sih itu Ya siapa udah lu tadi? baca. Iya, yang ngaku Yahudi ini mana? Silakan yang ngaku Yahudi ini silakan baca Kejadian 18 ayat 1. Iya, tunggu Edis. Ternyata Edis sebotol ini ya. Baru siapa? tahu. Terlalu besar hidupmu itu. Sejak kapan Ayo, Edis cepat. pintar? Kejadian 18 ayat 16. Udah dia buat mainan aja ini. Kejadian Ya. Mama, 18 kamu ayat nggak buat 1. mainan aja di sini. Jangan turun, kamu tuh mainan kami. Jangan turunin biar. Ya terserah mau mainan. Biar orang yang menilai. Iya. Biar orang yang menilai gimana Jadi, kualitas kalian Jadi ini. Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Iya kan? Yahudi beda ya. Yang penting di sini bisa saya membuktikan Ya. Tuhan saya itu Intinya benar nyata Tuhanmu ada. dengan Tuhannya Israel sama apa beda? Ya, Sama ya. apa beda? Itu dia. Beda Itu dia sama? apa? Coba kamu jawab, ku dengar. Udah jelasin dulu. Kamu jawab dulu. Kejadian 18 kamu malu loh. Sebentar. Kamu malu loh. Kamu malu loh. Kamu jawab dulu. Silakan Tadi kejadian. dikatakan orang Islam itu, coba kamu jawab. Nggak usah lari-lari. Nggak usah. Tidak, Jangan saya mau training. tanya dulu. Tidak, saya tidak mau lari dari ketuhanan ini. Ya. Tuhannya tuh kamu kan pakai katanya Taurat kitabnya Kristen. Saya nanya, yang punya Taurat kan Yahudi. Pertanyaannya, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi sama apa beda? Tuhan saya kan Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhannya Yahudi yang punya Kamu kitab kami tidak Taurat, tahu apa? Yesus. Terus kamu siapa? Tuhan Oke, kamu siapa? Tuhanmu Yesus. Kalau Tuhannya Yahudi siapa? Kalau Tuhannya Yahudi siapa? Tuhan kami satu, Esa tunggal. Yahudi tidak mengakui, katanya.
Malu. Yahudi nggak mengaku Yesus. Ada kepanasan Kalau semua. gue Ayo keluar cepat dari Kristen, jawab. Matt. Jangan Malu memalukan, jangan memalukan Yahudi, orang Yahudi. Katanya tadi orang Yahudi. Silakan baca Kejadian 14 Kamu yang ayat 1. malu-malukan kami di sini, kamu yang malu-malukan kamu mencopot-copot. Iya tuh, Saya bener kan yang itu. mencopot. Saya kan Malu bertanya. Yahudi aja. Apa Makanya aku katakan maksud- begini, saya ini tidak mau naik di room-room begini karena kamu kenapa? terlalu banyak Karena mengambil kamu- isi kandungan Taurat kami, membenarkan Yesus dalam Injil kalian. Kami tidak terima itu. Oke, Wah, kan iya, betul, anggap itu saya, banyak, betul kamu banget anggap saya kata-kata tidak tahu gitu, apa-apa. gitu. Saya sekarang bertanya, apa maksud Kejadian Mungkin 18 ayat 1? mungkin di Indonesia ini, mungkin Udah nggak usah Indonesia ini kemana-mana. tidak menerima Yahudi. Coba kamu ke sana ke aslinya. Kalau bilang kamu tidak dibunuh. Gak usah kemana-mana. Diludahin. Gak usah kemana-mana. Diludahin ya, daripada dirudah. Ya, izin tanya ya. Saya mau tanya Jordan lagi. Tadi kan Edis sudah ditanya, sekarang Jordan ditanya. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Edis, Jordan? Sebenarnya sama Tuhan saya dan Tuhan mereka, tapi mereka yang Aduh ngemis juga. Tapi gimana tapi? tapi sudah berbeda. Tapi karena mereka berpaling ke anak manusia. Oh, begitu ya. Berarti Tuhan Bang Yordan bukan anak manusia ya Bang? Bukan yang belot ya. Cuma yang sakit hatinya sekali saya ini, mereka ini Nasrani ini. Bagaimana mereka bisa orang percaya dengan omongan kau ini? Mamat, Sementara ya saya sakit hati kamu sama di- kalian kamu ini. aja, Kalian kamu menyebutkan bahwa Tuhan kami adalah iblis. Kamu aja tidak bisa menjelaskan Kejadian 18 ayat 1 itu. Coba jelasin, saya diam. Ayo. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 Sebentar, saya lubang diam. hidungmu terlalu besar itu, jelasin ya. Ya udah lu bacain aja. Diludahi. Yo, orang Yahudi, ayo jelasin. Jangan diturunkan Edis, jangan. Ini mainan saya ini, aduh. Jangan buat hiburan Bang, gabut. Kejadian 18:1 itu kata orang Yahudi itu 3 malaikat, bukan Tuhan di situ. Ya, tapi karena orang Kristen bodoh, diartikan itu manusia itu Tuhan. Padahal 3-3-nya malaikat itu. Benar Ustaz Tata. Itu ketiga-tiga itu malaikat. Meminta roti itu padahal, minta sepotong roti. Jadi orang loh. Kristen itu menganggap Taurat kitab mereka. Kitabnya Yahudi itu kitabnya Kristen. Kok beda Tuhannya? Kitabnya sama, Tuhannya beda. Nah, kan lucu Kristen ini. Mengambil kitabnya orang, tapi Tuhannya mereka tidak diakui oleh Kristen. Nah, ini yang Kitabnya diambil. Yang aneh, ketika itu Aneh. Si Oten kemana aja, anak orang lo tuhanin, punya otak kudu dipake, jangan cuma congor yang gede, congor lu ten. Si Oten kemana aja, Tuhan kita bukan manusia, jadi orang kudu mikir, dibilangin jangan ngeyel ten, heran gua.